Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Astiawati, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai tanggapan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, mendidik itu adalah menuntun. Yang ketiga, mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah mengenai budi pekerti. Pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran harus berfokus atau berpusat pada anak, atau kita sering sebut dengan child center, di mana anak sebagai pusat belajar. Jadi anak harus belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, dan kita sebagai pendidik harus melihat dari keunikan masing-masing anak itu sendiri. Kemudian kita juga sebagai pendidik harus menuntun anak untuk belajar, bukan menuntut apalagi memaksa anak untuk belajar. Kita dalam pembelajaran tersebut adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak belajar. Kemudian pembelajaran juga harus sesuai dengan budaya lokal kita, dengan tidak melupakan ciri khas budaya kita masing-masing, tapi juga tetap menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, pembelajaran juga harus dapat menyelaraskan antara cipta, rasa, karsa, dan juga raga. Yang harus kita lakukan agar tercipta pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus lebih mendalami lagi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Kita harus rajin mencari referensi seperti apa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu agar kita bisa lebih memahami. Kemudian kita juga harus sering-sering belajar mengenai psikologi perkembangan anak agar kita bisa memahami anak. Lalu kita juga harus lebih mendalami kebudayaan lokal kita. Lalu kita juga harus menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan berbagai media dan juga sarana prasarana agar tercipta pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran di sekolah saya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya child center atau berpusat pada anak. Karena saya sekolah di taman kanak-kanak, jadinya setiap hari kita sebagai guru menyiapkan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak atau bakat dan minat anak. Jadi setiap anak itu bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan keinginannya dia. Tentu saja kita sebagai guru memfasilitasi dan menuntun anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga nantinya seluruh aspek perkembangan anak bisa berkembang dengan baik, baik itu aspek sosial, emosional, nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik maupun seninya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.